Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang berjudul Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum. Berikut kelompok kami yang beranggotakan. Saya Dina Anggraini. Saya Helvara Oktariani. Saya Muhammad Arus Saputra. Saya Azahra Putri Nugroho. Dan saya Nia Yustina. Halo semuanya, saya Muhammad Arus Saputra akan menjelaskan tentang prinsip relevansi kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, relevansi merupakan hubungan atau kaitan. Kedua, pada konteks kurikulum, relevansi merupakan prinsip yang memiliki dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya pada bidang kurikulum, yang mana prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para peserta didik itu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangannya zaman. Itu artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum di bidang pendidikan, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya, maka kurikulum tersebut menjadi tidak bermakna. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip relevansi kurikulum juga merupakan rel atau jalannya pendidikan. Hal ini dikarenakan prinsip relevansi kurikulum memiliki fungsi yang pertama, mendorong setiap siswa atau peserta didik dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, membekali ilmu pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Yang ketiga, yaitu pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum di bidang pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis prinsip relevansi. Ada dua jenis prinsip relevansi, yang pertama internal, yang kedua eksternal. Maksud dari prinsip relevansi internal adalah prinsip ini mengharuskan kurikulum yang dikembangkan memiliki relevansi atau kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Apa saja komponen kurikulum itu? Yang pertama tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga strategi, dan yang keempat evaluasi. Artinya, dalam pembuatan kurikulum harus mempunyai konsistensi yang relevan pada 4 komponen ini, sehingga pada saat penggunaan kurikulum, komponen kurikulum dapat tercapai. Misalnya, saya mengambil contoh, tujuan pembelajarannya adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik, sehingga nanti isi, strategi, asesmen atau evaluasi yang saya gunakan harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang saya buat. Di sini, saya mengambil isu lingkungan atau global warming. Kemudian strateginya model problem-based learning, project-based learning, dan inquiry. Kemudian asesmen atau evaluasi saya menggunakan otentik dengan memperhatikan keterampilan kerja, performa, dan portofolio peserta didik. Selanjutnya, jenis prinsip relevansi eksternal. Maksudnya, prinsip ini mengharuskan kurikulum sesuai dengan tuntutan masyarakat ataupun lingkungan sekitar yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang ada pada masa depan atau masa yang akan datang. Ada 3 jenis prinsip pada eksternal ini. Yang pertama relevansi sosiologis, kedua relevansi epistemologis, dan yang ketiga relevansi psikologis. Baiklah teman-teman semua, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu implementasi prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan relevansi dalam pengembangannya adalah kurikulum 2013 yang berubah menjadi kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan perkembangan zaman. Sama halnya dengan dahulu kita menggunakan KBK, kemudian berubah lagi menjadi KTSP, dan selanjutnya dirubah lagi menjadi kurikulum 2013, dan terakhir ini adalah dari 2013 berubah menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum ini tentu saja dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia dapat seperti negara-negara maju lainnya, yang mana peserta didik diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminati dalam pembelajaran. Selanjutnya, implementasi relevansi internal. Pada relevansi internal, setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara tujuan, isi, materi, atau pengalaman belajar, strategi yang digunakan, serta alat penilaiannya.
Pada relevansi internal ini, kurikulum Merdeka sudah memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yang dimana tujuan kurikulum ini adalah menyiapkan peserta didik agar dapat memiliki kecakapan abad ke-21, yaitu critical thinking and problem solving, collaboration, communication, creative, and innovative. Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum Merdeka menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan dapat meningkatkan kemampuan abad 21. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita membahas implementasi relevansi internal, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi relevansi secara eksternal. Ayo, teman-teman sekalian sudah pada tahu belum mengenai implementasi relevansi eksternal? Apa saja sih yang ada di dalam implementasi relevansi eksternal itu? Di dalam kurikulum Merdeka, ada 3 macam relevansi eksternal yang sudah diterapkan. Di antaranya adalah, yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Artinya, bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum dalam kurikulum Merdeka, guru diberi kebebasan untuk dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Yang selanjutnya, relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Dalam kurikulum Merdeka, kurikulum sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sudah berkembang, yaitu integrasi pembelajaran dengan teknologi yang berkembang dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, relevan dengan tuntunan dunia pekerjaan. Pembelajaran fokus dengan kecakapan abad ke-21 untuk bisa bersaing dalam ekonomi global di masa yang akan datang. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu prinsip relevansi di salah satu sekolah. Yang pertama, ada hubungan atau keselarasan dengan perkembangan iptek, kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemajuan teknologi berpengaruh pada kebutuhan dan pembentukan karakter siswa, di mana teknologi dalam pendidikan di Indonesia sudah hampir merata maju menggunakan teknologi yang canggih. Tetapi, siswa sejatinya masih memerlukan bimbingan dan contoh lingkungan sekitarnya. Karakter juga bisa terbentuk ketika siswa itu berlebihan dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik tercukupi, maka proses pembelajaran akan efektif dan juga efisien sehingga hasil yang didapat akan baik serta prestasi siswa juga akan meningkat. Yang ketiga, pengembangan kurikulum disesuaikan berdasarkan perkembangan zaman. Kurikulum perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Merumuskan kurikulum yang ajak namun fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman perlu dilakukan. Harapan dari pendidikan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan.